Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kebarokan kepada kita semua. Amin. Kita buka al-hadisnya Sahih Bukhari juz 1 Kitabul Ilmi nomor hadis 3. Babu qaulil muhaddisi. Sahih Bukhari juz 1 Kitabul Ilmi nomor hadis 3. Selalu dipuniati karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu tariqan ilal jannah lawat watun aw rahatun fi sabilillah khairu minad dunya wa ma fiha. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun bab qaulil muhaddisi, ucapannya ahli hadis. Haddasana au atau ahbarona wa amba'ana. Di bab ucapannya ahli hadis, lafalnya haddasana atau ahbarona atau amba'ana. Itu bagaimana? Waqala dan berkata lana bagi kami Bukhari siapa al-Humaydiyu karena ada inda Bani Uyainah hadatsana wa ahbarona wa amba'ana. Jadi kadang lafale hadatsana, kadang ahbarona, kadang amba'ana. Wasami itu dan mendengar aku wahidan sama. Tentang haddasana, ahbarona, amba'ana itu sama maksudnya. Ya menceritakan. Haddasana akan menceritakan padaku, ahbarona memberi kabar padaku, amba'ana menyampaikan padaku, sama toh. Waqala dan berkata siapa Ibnu Mas'udin, haddasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa dan nabiku as-shadiqu orang yang jujur, al-masduku dan dibenarkan. Dibenarkan, jujur. Selalu jujur maksudnya. Dibenarkan maksudnya jujur. Waqala dan berkata siapa Sakik an Abdillah sami itu mendengar aku an Nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatan kalimat. Waqala dan berkata siapa Hudzaifah haddasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini 2 hadis. Waqala berkata siapa Abul Aliyah Ani bin Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fima di dalam apa-apa yarwihi yang meriwayatkan siapa Nabi pada ma ar-Rabbihi dari Tuhannya Nabi. Waqala dan berkata siapa Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwi meriwayatkan siapa Nabi pada ma ar-Rabbihi dari Tuhannya Nabi, Azza yang maha mulia wa jalla dan maha agung. Kalau di atasnya kan hanya an-Rabbi, di bawahnya pakai Azza wa jalla. Waqala dan berkata siapa Abu Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwihi meriwayatkan siapa Nabi pada ma ar-Rabbikum dari Tuhan kalian, Azza yang maha mulia wa jalla dan maha agung. Jadi meskipun lafadznya berbeda, tapi isinya sama. Hadis itu kan gitu. Maksudnya sama. Nomor 3.
Hadatsana Qutaibah hadatsana Ismail ibnu Ja'farin an Abdillah ibni Dinar an ibni Umar qala berkata siapa Ibnu Umar qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna minas sajari sesungguhnya dari pohon iku sajarotan ada pohon la yaskutu tidak rontok apa warokuha daunnya pohon wa innaha dan sesungguhnya pohon iku masalul muslimin gambarannya orang Islam fahadisuni maka menceritakanlah kalian ni padaku Nabi ma apa hiya pohon fawaqa maka jatuh siapa nasu manusia fi sajaril bawati dari tumbuhannya atau pepohonan dari pepohonannya hutan. Kala berkata siapa Abdullah bin Umar maksudnya. Wa waqa dan jatuh fi nafsi di dalam diriku ana sungguhnya pohon iku nahlatu pohon kurma. Fastahya itu maka malu aku. Summa qalu kemudian berkata mereka sahabat hadisna semoga menceritakan engkau pada kami ma apa hiya pohon ya Rasulullah. Qala menjawab Nabi hiya sesungguhnya pohon iku nakhlatu pohon kurma. Nabi bersabda, sungguhnya dari pepohonan itu ada pohon yang daunnya tidak pernah rontok. Daunnya nggak pernah rontok, kecuali dirontokkan ya, nggak pernah rontok. Dan pohon itu menjadi gambarannya orang Islam. Maka menceritakanlah kalian padaku Nabi apa pohon itu. Pohon apa itu? Maka para manusia sahabat-sahabatnya Nabi itu mendengar pertanyaan Nabi itu langsung jatuh pada wah itu pepohonan hutan itu. Pepohonan hutan. Karena di hutan itu pohonnya kan daunnya hijau-hijau gitu ya, nggak pernah rontok gitu. Nah, Abdullah berkata Abdullah bin Umar. Nah, jatuhlah di dalam diriku bahwa pohon itu adalah pohon kurma. Nah, tapi saya malu untuk menyampaikan karena ketika itu Abdullah bin Umar masih kecil. Dia malu untuk menyampaikan itu. Kemudian mereka para manusia sahabatnya Nabi berkata, "Ya Nabi ya Rasulullah, ceritakanlah pada kami apakah pohon itu?" Nabi berkata pohon itu adalah pohon kurma. Pohon kurma itu kadang-kadang diam itu ya tahu sebenarnya, tapi karena malu nggak mau menyampaikan. Sebenarnya tahu. Ibnu Umar, bapak sebenarnya tadi saya sudah tahu itu pohon kurma. Wah, gimana toh kamu Abdullah? Jika kamu mau menjawab begitu, sungguh gembiranya hatiku melebihi gembiranya pada unta yang merah. Itu Umar. Nah, tapi masih kecil Abdullah itu. Kadang-kadang anak kecil itu tahu tapi tidak mau menyampaikan. Kadang yang tua-tua juga tahu tapi tidak mau menyampaikan.
sampaikanlah, balighu anni walau ayah gitu. Sampaikanlah, termasuk saya sampaikan ini. Tanggung jawabnya gitu. Diberi kemangkulan lebih dulu ya disampaikan walaupun bagaimanapun caranya gitu. Babut turhil imami, bab melontarkannya imam al-mas'alata, pertanyaan, pada pertanyaan, ala ashabi, atas sahabatnya imam, liyah tabiro, supaya mencoba siapa imam, ma pada apa indahum, di sisi mereka sahabat, minal ilmi, dari ilmu. Di imamnya itu melontarkan pertanyaan pada sahabatnya, ingin tahu seberapa pengertian atau ilmunya para sahabat di sisinya itu. Tes, di testing. Nomor 4, Kitabul Ilmi. Bukhari juz 1 Kitabul Ilmi nomor 4. Hadatsana Khalid bin Makhlatin, hadatsana Sulaiman, hadatsana Abdullah bin Dinar, ani ibni Umar, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda siapa Nabi, inna minas sajari, sungguhnya dari pohon, iku sajarotan, ada pohon, layas kutu, tidak rontok apa warokuha, daunnya pohon, wa inna, dan sungguhnya pohon iku masalul muslimin, gambarannya orang Islam. Hadisuni, menceritakanlah kalian nih padaku Nabi, ma apa ya pohon. Dari pohon itu ada pohon yang tidak pernah rontok daunnya, dan itu menjadi gambarannya orang Islam. Sekarang ceritakanlah padaku, apakah pohon itu? Qala, berkata siapa Abdullah bin Umar. Ibnu Umar itu. Fawaqa, maka jatuh siapa nasu manusia fisajaril bawati, di dalam pepohonannya hutan. Para manusia, sahabat-sahabatnya Nabi itu, wah itu pohon hutan itu, pohon jati, pohon pinus. Nah, pohon apa itu yang di hutan-hutan itu? Kalau berkata siapa Abdullah ibnu Umar itu. Fawaqa, maka jatuh fi nafsi, di dalam diriku, anasungnya pohon iku nakhlatu, pohon kurma. Kalau saya itu itu pasti itu yang dimaksud Nabi itu pohon kurma itu. Kadang-kadang didekat tapi tidak diperhatikan. Dekat karena makannya setiap hari kurma, dan di situ bahan kurma, tapi tidak diperhatikan itu. Sumakolu, kemudian berkata mereka, hadisna, menceritakanlah na pada kami, ma apa ya pohon ya Rasulullah. Mbok diceritakan tuh Nabi, nggak usah tanya-tanya apa itu yang dimaksud pohon itu, pohon apa. Kalau menjawab siapa Nabi, iya pohon iku nakhlatu, pohon kurma. Oh, itu pohon kurma. Ternyata nggak belajar ya dah. Nah, ditanya nggak bisa jawab, malah kon jawab sing bertanya. Ya harus belajar. Babu maja, babnya apa-apa yang datang fil ilmi, di dalam ilmu. Wa qoli, dan firman-Nya Allah Ta'ala yang maha luhur, kul, wa kul, dan berkatalah atau berdoalah engkau, Rabbi, duh ya Tuhanku, zidni, semoga menambah engkau ni padaku, ilman, ilmunya.
Babul qiraatu babnya membaca. Wal ardu dan menyampaikan. Alal muhaddisi atas ahli hadis. Di bab membaca dan menyampaikan atas ahli hadis. Jadi muridnya yang membaca. Muridnya yang membaca. Jadi hukum menyampaikan, membaca dan menyampaikan atas ahli hadis. Waro'a dan berpendapat siapa Hasanu Hasan wa Sauriu dan Sauri wa Malik dan Malik al-qira'ata membaca pada guru. Bacaan pada guru itu jaizatan boleh. Wahtaja dan membikin kojah siapa ba'dhum sebagian mereka fil qiraati di dalam membaca alal alim atas orang yang pinter. Bihadisi Dimam dengan hadisnya Dimam ibni Sa'labah. Jadi menurut Hasan dan Sauri berpendapat bahwa Malik, mereka berpendapat bahwa membaca pada guru itu boleh. Jadi muridnya membaca pada guru itu boleh. Dan mereka membuat khojah, mencari dengan memakai pedoman di dalam membaca atas orang yang pinter dengan hadisnya Dimam ibni Sa'labah. Kok dibolehkan? Apa dasarnya? Dasarnya itu hadisnya Dimam bin Sa'labah itu. Apa itu hadisnya? Qala berkata siapa Dimam lin Nabi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah, adakah Allah amaroka yang memerintahkan siapa Allah kepada engkau an-nusolya jika sholat kami as-sholawati pada beberapa sholat? Qala menjawab sahabat Nabi, na'am iya. Qala berkata siapa Hasan, fahadhi maka ini hadisnya Dimam ini tadi iku qiraatun bacaan ala Nabi atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahbaro mengabari siapa Dimamu Dimam kaum mau pada kaumnya Dimam bidzalika dengan demikian itu. Dengan demikian itu peraturan. Nah, sebagai dasar bahwa seorang murid membacakan kepada ahli ilmu boleh itu dengan hadisnya Dimam bin Sa'labah. Yaitu ketika itu Dimam berkata kepada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah Allah yang memerintahkan engkau jika kami mengerjakan sholat pada beberapa sholat? Jawabnya Nabi, na'am iya. Jadi kan yang berbicara Allahu amaroka an nusolya sholawati niku kan Dimam. Napa niku sing merintahke Gusti Allah atau Kanjeng Rasul? Nek kita sholat 5 waktu itu, jawabnya Nabi, iya. Jadi bukan kata-kata dari Nabi, tapi yang membaca itu, yang menyampaikan itu muridnya. Diizakan, ya sudah. Boleh. Nah ini kan hadisnya Dimam ini bacaan atas Nabi. Jadi Dimam yang bertanya terus diizakan. Kemudian Dimam itu memberikan kabar itu kepada kaumnya bahwa sholat itu perintahnya Allah. Sah. Boleh. Nanti banyak cara di dalam hal menyampaikan atau menerima hadis.
Di monggo kita teliti bersama bagaimana toh sahnya di dalam ilmu itu. Nah, ini tadi yang berkata muridnya kepada gurunya ya sah. Nah, sampaikan kepada kaumnya Dhimam itu di belakang yang tidak datang pada Nabi. Fa'ajazu maka membolehkan mereka hu pada bacaan wahtaja dan memakai hujah siapa malikun malik bisoki dengan buku atau sok itu buku catatan hutang sok. Yukara dibaca alal qaumi atas kaum. Fayakuluna maka berkata mereka asyhadana menyaksikan pada kami siapa fulanun fulan. Wa yuqra'u dan dibaca dzalika demikian itu bacaan qiraatan. Dzalika qiraatan demikian itu bacaan alaihim atas mereka kaum. Wa yuqra'u dan dibaca alal mukari atas ahli baca. Fayaqulu maka berkata siapa al-qari orang yang membaca. Aqra'ani membacakan ni padaku siapa fulanun fulan. Di Malik itu memakai hujah. Diperbolehkan membaca kepada ahli hadis atau ahli ilmu itu boleh. Lah hujahnya Malik itu dengan seperti sokin buku catatan apa itu hutang dan sebagainya. Nah di situ dibacakan atas kaum, maka kaum itu menyampaikan setelah menyaksikan, setelah menyampaikan pada saya atau menyaksikan pada saya siapa fulan. Bahwa misalkan A itu seorang guru, B dan C murid gitu. B berkata, C telah menyaksikan bahwa A telah membacakan pada si B. Nah, itu boleh. Atau dibacakan atas ahli baca. Terus orang yang membaca itu ngomong, misalkan A itu guru, B murid. B macake pada A tentang hadis gini. Kemudian ketika dia bercerita kepada yang lain, saya telah dibacakan oleh si fulan. Saya telah dimangkuli ya. Saya telah diulang oleh si A, padahal tidak. Kan tadi A itu guru, B itu yang membaca. Tapi ketika dia bercerita bahwa saya itu telah dibacakan si A, si guru, itu boleh. Misalkan si A itu guru, si B murid, B membacakan hadis. Nah, kemudian jadi yang membaca itu muridnya. Ketika dia menyampaikan lagi ke jamaah yang lain, nah kamu ngajinya oh itu saya tadi telah dibacakan si A. Dia telah mangkuli saya tadi. Nah, boleh begitu itu. Hadatsana Muhammad bin Salamin, hadatsana Muhammad bin Hasan Al-Wasiti, an Auf anil Hasan qala berkata siapa Hasan,
La ba'sa tidak bahaya bil qiraati dengan bacaan alal alim atas orang yang alim, pinter. Jadi membacakan kepada orang alim itu tidak ada bahayanya. Mungkin panjenengan sudah paham tentang nahwu shorof, jadi membaca yang begini ini sudah lanyah itu, sudah pinter. Untuk mensahkan bacakan pada seorang guru. Boleh, tak baca ya Pak Guru panjenengan sing mirengke. Iki mangkulane saya yang baca. Jenengan sing mirengke garek mungkin enten salah. Kalau ada salah ditegur gitu nggih. Oh ya siap. Baca seret. Boleh. Wa akhbarana dan mengabarina pada kami siapa Muhammad bin Yusuf Al-Firabri. Hadatsana Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Kalau berkata siapa Muhammad bin Ismail ya Bukhari ini. Hadatsana Ubaidullah bin Musa an Sufyan. Kalau berkata siapa Sufyan. Idza Qur'an ketika dibaca alal muhaddis atas ahli hadis. Fala ba'sa maka tidak ada bahaya. Ayakula jika berkata siapa murid haddasani telah menceritakan siapa ahli hadis ni padaku murid. Kalau berkata siapa Bukhari Muhammad bin Ismail itu. Wasami itu dan mendengar aku Aba Asim yakul berkata siapa Aba Asim. An Malikin wa Sufyan al-qiraatu sesungguhnya bacaan alal alim atas guru wa qiraatu dan bacaannya guru itu sawaun sama. Di Sufyan berkata ketika dibacakan atas ahli hadis maka tidak bahaya jika murid yang menyampaikan hadis pada ahli hadis itu tadi bercerita haddasani telah menceritakan ni padaku. Padahal ya membaca sendiri tapi di hadapan ulama. Kemudian ketika dia menyampaikan ke jamaah yang lain dengan lafal haddasani itu boleh meskipun gurunya tidak membaca apa-apa hanya mendengarkan. Kemudian Bukhari atau Muhammad bin Ismail berkata saya mendengar dari Abu Asim berkata dari Malik dan Sufyan sungguhnya bacaan atas guru ahli ilmu itu sesungguhnya bacaan atas ahli ilmu atau bacaannya guru itu podo. Di murid yang membaca atau guru yang membaca pada murid yang membaca pada guru atau guru yang membaca pada murid itu hukumnya sama. Sama. Hadis nomor 5. Hadatsana Abdullah ibnu Yusuf qala berkata siapa Abdullah hadatsana Lais an Sa'idin wa Sa'id iku al-Makburiyu an Sariq bin Abdillah bin Abi Namirin ana sungguhnya
Sami'a mendengar Anas bin Malik yaqulu berkata, siapa Anas? Bainama pada suatu hari, nahnu kami ku julusun duduk ma'an Nabi beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid, di dalam masjid. Dakhala maka masuk siapa rojulun rojul ala jamalin dengan membawa unta. Fanakhahu maka mongkon jerumake sapa rajul hu pada unta. Jerumake itu supaya untanya jadi duduk, itu jerum namanya. Fil masjid, di dalam masjid. Sumakola kemudian mengikat siapa rajul hu pada unta. Sumakola kemudian berkata siapa rajul lahum pada mereka, ayukum mana kalian iku Muhammadun Muhammad. Tiba-tiba ketika itu kami beserta Nabi duduk di masjid itu. Ada laki-laki masuk dengan membawa unta, masuk ke dalam masjid, terus dijerumkan di situ untanya, diparkir di dalam masjid. Kemudian dia berkata, dari kalian itu yang namanya Muhammad siapa? Siapa yang namanya Muhammad? Wa nabiyyu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam iku mutaqiun sandaran. Baina dhahranaihi, di antara perkumpulan mereka. Baina dhahranaihim, di antara perkumpulan mereka. Fakulna maka berkata aku Anas. Yang dimaksud Muhammad yaitu ar-rajulu rajul. Al-abyadu yang putih. Al-muttaqi'u sandaran. Di Nabi ketika itu sedang sandaran gitu toh. Cari, dari kalian itu yang namanya Muhammad siapa? Maka Anas menjawab, itu loh rajul yang putih yang sedang sandaran itu loh. Itu Nabi Muhammad itu. Fakola maka berkatalah pada Nabi siapa rojul rojul Ibnu Abdul Muthalib, anak laki-lakinya Abdul Muthalib. Gue Muhammad bin Abdul Muthalib itu. Fakola maka berkatalah pada rojul siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kota ajabtuka, sungguh telah menjawab aku kepada engkau. Kowe arek takon apa? Tak jawab kabeh maksudnya gitu. Saya jawab semua. Fakola maka berkata siapa rajul Nabi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sungguhnya aku rajul. Iku sailuka, orang yang bertanya kepadamu. Famusad itu maka memberatkan alaika atas kamu fil mas'alati di dalam pertanyaan. Fala tajid maka jangan marah-marah. Mati tajid jangan marah-marah. Engkau alaya atas kurojul finapsika di dalam diri engkau. Stakono langsung rojul ya bertanya, saya itu akan bertanya pada engkau Muhammad pertanyaan yang berat atas engkau. Di dalam pertanyaan ini pertanyaan yang sangat berat, maka kamu jangan marah-marah padaku ya.
Kamu jangan marah-marah padaku. Fala tajid alayya fi nafsik. Faqala, maka berkata siapa Nabi, sal, bertanyalah engkau. Ama dari apa-apa badalaka yang lahir kepadamu. Ya takono sakaremu. Kadang bertanya itu sulit loh. Kon takon disuruh bertanya itu malah diem gitu. Kalau tidak disuruh bertanya gremeng-gremeng. Nah, itu jangan begitu. Jar takono padaku. Tak jawab kabeh. Sing ketok ning nggon pikiranmu gitu. Apa takokno boleh. Faqala rajul, as'aluka, bertanya aku kepada engkau Muhammad, birabbika, dengan atau demi Tuhan engkau, wa rabbiman, dan Tuhannya orang qablaka, sebelum engkau Muhammad. Allah, adakah Allah arsalaka yang mengutus kepadamu ilan nas, pada manusia, kullahum, semuanya manusia? Saya bertanya pada engkau Muhammad, apakah Allah Tuhanmu dan Tuhan orang-orang sebelummu yang memerintahkan, yang mengutus siapa Allah kepadamu untuk manusia semuanya? Faqala, maka menjawab siapa Nabi, Allahumma ya Allah, na'am, ya betul, saya yang diperintahkan Allah. Qala, berkata siapa rajul, ansuduka, bertanya aku dengan sumpah kepada engkau. Allah, adakah Allah amaroka yang memerintahkan kepadamu an-nusolliya, jika sholat kami, as-sholawatil khomsa, beberapa sholat yang 5, fil yaumi, di dalam sehari, wal lailati, dan semalam. Rajul itu bertanya, saya bertanya dengan sumpah, dengan nama Allah, bahwa apakah Allah memerintahkan pada engkau, apakah Allah memerintahkan pada engkau, pada manusia semuanya? Jawabnya Nabi, ya Allahumma na'am, ya Allahumma ya Allah, na'am, ya. Terus rajul itu bertanya lagi, saya bertanya dengan sumpah demi Allah, apakah Allah yang memerintahkan padamu jika kami menetapi beberapa sholat yang 5 di dalam sehari semalam? Qala Nabi, Allahumma ya Allah, na'am, ya. Qala rajul, ansuduka, bertanya aku dengan sumpah, Allah, adakah Allah amaroka yang memerintah, ansuduka bilai, Allah amaroka yang memerintahkan kepadamu, an-nasuma, jika puasa kami, hadza sirra, ini bulan, minas sanati, dari tahun. Kemudian rajul bertanya, aku bertanya dengan sumpah, apakah Allah yang memerintahkan engkau jika kami berpuasa di dalam hari-hari Ramadan ini dari setahun? Qala Nabi, Allahumma ya Allah, na'am, ya. Itu yang merintahkan saya itu menetapi perintahnya Allah. Iya, saya diperintah Allah, kemudian kami nyampaikan pada kalian supaya kalian puasa di dalam bulan Ramadan. Qala Nabi, Allahumma na'am. Qala rajul, ansuduka, bertanya aku dengan sumpah kepada engkau Muhammad, bilai, demi Allah,
Allah amaroka, adakah Allah amaroka yang memerintahkan kepadamu anta khuda, jika mengambil kamu hadhis sodakoh, ini sodakoh, min agniyaina, dari orang-orang kaya kami, wataka simiha, dan membagi engkau pada sodakoh, ala fukoro, ina, atas orang-orang fakir kami. Faqala, maka menjawab siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah, na'am ya. Saya mau bertanya dengan sumpah kepadamu, apakah Allah yang memerintahkan padamu untuk kamu mengambil sodakoh dari orang-orang kaya kami dan membagi atas fukorok kami? Itu perintah Allah itu. Jawabnya Nabi, Allahumma na'am ya. Iya. Fakola, maka berkata siapa rojul, aman tu iman aku bima, dengan apa-apa, jita yang datang engkau Muhammad bi, dengan ma. Wana, dan aku rojul iku rasuluman, utusannya orang, waroi, di belakangku, min kaumi, dari kaumku. Wana, dan aku iku Dimam benu Sa'labah, aku Bani Sa'di bani Bakar, Ram riwayatkanhu pada hadis siapa Musa wa Ali bin Abdul Hamid an Sulaiman an Sabit an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam biada, dengan ini. Saya bertanya lagi kepada engkau dengan demi Allah, apakah Allah yang memerintahkan engkau mengambil ini sedekah dari orang-orang kaya kami dan membagi atas fakir-fakir kami? Jawabnya Nabi, Allahumma na'am ya. Mendengar itu, rajul langsung berkata, amantu bima jita bihi. Saya beriman dengan apa-apa yang kamu datang, dengan apa-apa itu, maksudnya dengan Al-Quran. Dan saya ini utusannya orang di belakang kami dari kaumku. Nah, utusan ini, utusan daerahan ini. Dan saya itu Dimam bin Sa'labah, saudara laki-lakinya Bani Sa'di Bani Bakar, yang meriwayatkan hadis ini Musa wa Ali bin Abdul Hamid an Sulaiman an Sabit anin Nas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihada. Jadi Dimam ini menyampaikan kepada Nabi. Kalau sekarang membaca pada gurunya. Apakah itu perintahnya Allah itu kamu berpuasa bulan Ramadan itu? Oh iya, Allahumma na'am ya itu. Nah, terus rajul itu langsung beriman. Dia berkata, aku iman dengan apa-apa yang telah datang engkau dengan apa-apa. Dan saya itu utusannya orang di belakangku dari kaumku, namanya Dimam bin Sa'labah. Di hadisnya Dimam ini sebagai pedoman bahwa murid membacakan kepada guru itu ya boleh. Muridnya yang membacakan pada guru. Dan ilmunya sah, disampaikan di belakangnya yang tidak ikut asrama misalkan, sah atau boleh. Tunggu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan faham, sehat, aman, lancar, barokah kepada kita semua. Amin. Allahumma faktubna ma'asyahidin. Allahumma inna na'udzubika min coronavirus. Akhirul qali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.